Kebebasan berpendapat adalah salah satu implementasi dari pelaksanaan demokrasi. Namun sebelum itu, harus dipahami terlebih dahulu tentang apa itu demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Secara harfiah, dapat dimaknai bahwa demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu implementasi dari demokrasi adalah tentang kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Tentang kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat adalah sebuah hak setiap orang. Namun, akhir-akhir ini banyak kasus yang terjadi terkait kebebasan berpendapat ini. Salah satunya adalah kasus Bima Lampung. Bima merupakan seorang pemuda asal Lampung yang mendadak viral usai menyuarakan pendapatnya melalui sebuah video. Video kritikannya terhadap pemerintah Lampung yang cepat menyebar dan menimbulkan beberapa permasalahan. Mulai dari adanya ujaran kebencian yang berujung pidana, ancaman kepada pihak Bima dan keluarganya, diselidikinya para instansi pemerintah Lampung, dan masih banyak lagi. Yang mana hal tersebut tentu bertentangan dengan pengertian demokrasi dan juga kebebasan berpendapat. Lantas, sebenarnya apa itu kebebasan berpendapat? Mari kita simak beberapa pernyataan dari beberapa responden berikut ini. Kebebasan berpendapat sih kalau menurut saya itu hak-hak asasi setiap orang ya, di mana setiap orang itu berhak menyuarakan suara mereka dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat juga merupakan unsur penting dalam demokrasi, di mana kayak setiap orang tuh punya punya pendapat sendiri dan pemikiran sendiri dan tidak boleh dibatasi oleh orang lain karena itu merupakan hak asasi. Menurut pendapat saya atau yang saya ketahui mengenai kebebasan pendapat adalah hak seorang individu atau hak seseorang untuk mengutarakan apa yang ada di pikirannya dan apa yang dia rasakan. Ya, ketika kita menyuarakan pendapat, terus mungkin tidak ada pihak yang merepresi pendapat kita, saya ketahui kan sebagai ketika kita sudah menyinggung ke informasi personal, informasi personal daripada subjek yang dibicarakan, hal-hal yang memang itu sifatnya bebas, bukan untuk konsumsi publik. Pendapat saya tentang kebebasan berpendapat itu ada pada adab, dan kan kita punya yang namanya agama, di mana agama itu juga mengatur tentang bagaimana sopan santun, tata krama, adat mengenai cara berpendapat begitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang tentu percaya Pancasila, ada sila ketuhanan, pasti kita bisa berpendapat dengan bijaksana. Kebebasan berpendapat kan. Jangan mentang-mentang namanya kebebasan berpendapat kita kayak bebas banget menyuarakan kita tanpa memperdulikan orang lain. Kayak kita juga punya batas-batasan dalam berpendapat gitu. Dimana kayak pendapat kita tuh nggak boleh mengandung unsur kayak kekerasan, ancaman kayak fitnah, apalagi kan hoak disebarkan. Itu menurut saya sih suatu hal yang menjadi batasan dalam kebebasan berpendapat. Menurut pendapat saya, dengan adanya kasus Bima tersebut, saya memandang bahwa pemerintah itu termasuk anti kritik sih, Mas. Karena ya harusnya itu menjadi masukan gitu loh buat pemerintah, bukan malah dicecar seperti itu. Lalu apakah Indonesia sebagai negara demokrasi itu sudah bisa menerima semua aspirasi masyarakat? Oh, tentu belum. Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang berjuta-juta jiwa itu, pasti semua aspirasi itu tidak akan semuanya diterima, pasti hanya beberapa yang diterima saja. Jadi menurut saya belum sih. Terkait dengan kasus dan apakah kemudian pemerintah atau sistem bisa menampung semua aspirasi rakyat, menurut saya ada beberapa pihak yang sudah bisa menerima
suara dari Bima, tapi sebagian yang lain masih alienasi. Kasus Bima yang kemarin viral itu ya, yang menyuarakan tentang Lampung itu ya. Iya benar mas. Ya kalau menurut saya sih bagus karena Bima sebagai anak muda bisa menyuarakan rakyat, mewakili bagaimana suara rakyat. Tapi ya perlu diingatkan lagi kalau kita mengeluarkan kritik itu harus yang membangun, tidak boleh menghina karena kritik dan menghina itu bedanya sangat tinggi. Dan menurut saya pemerintah untuk awal-awal itu respon terhadap kritikan Bima ini sangat jelek ya, dimana kayak keluarganya diteror. Masih banyak lah yang saya dengar di berita karena saya kurang mendalami, tapi akhirnya kan Jokowi menanggapi dengan baik kan kritik dari Bima, dimana dia mengecek langsung ke Lampung gitu kan. Dan ya saya rasa pemerintah cukup ya, bukan bisa cukup untuk menerima kritik dari seorang Bima. Bagaimana menurut kalian?